Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda pasti tahu tentang lagu ini. Allah mengerti, Allah peduli, yang kita hadapi tak akan pernah ku tinggalkannya. Tertutup sendiri, sebab Allah peduli. Cukup, nggak usah panjang-panjang. Suara saya bagus kan? Tapi tidak masuk audisi. Saya hanya cocok untuk artis OKS, opera komedi Samadi. Mengapa saya menyanyikan itu? Ternyata kalau mendengarkan sabda Tuhan yang diwartakan gereja pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, karena Allah peduli, Allah mengerti, maka Petrus yang kacau balau hidupnya itu juga dipakai oleh Tuhan. Karena pedulinya Allah, karena keinginan Allah untuk menggunakan Paulus yang juga menjadi musuh kekristenan di awal, ditangkapnya dan dijadikan rasul handal dalam gereja. Maka tema kita memang Allah peduli. Peduli kepada kita semua supaya kita yang berbeda-beda ini juga dapat memuliakan Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Nah, saudara-saudari terkasih, ternyata meskipun berbeda, Petrus dan Paulus itu kompak dalam semangat. Hari ini kita merayakan bersama-sama seluruh gereja, Hari Raya Petrus dan Paulus. Setiap tahun kita merayakan hari raya ini, yang
tepatnya pada tanggal 29 Juni. Dalam hal ini ada umat yang bertanya kepada saya, mengapa hari raya ini dirayakan bersama-sama? Memang kedua orang kudus ini hidup dalam waktu yang berbeda, menderita pada saat yang berbeda, tetapi mereka sama-sama memiliki semangat yang sama, yakni semangat cinta kasih yang besar kepada Kristus. Hal ini mereka tunjukkan dengan cara yang sama, yaitu menumpahkan darah karena mencintai Kristus. Kedua figur ini memiliki nama besar pada akhirnya dalam perkembangan sejarah gereja Katolik. Para saudara terkasih, bacaan-bacaan kitab suci yang pada hari ini kita dengarkan menggambarkan semangat kerasulan Petrus dan Paulus yang tidak kenal lelah mewartakan Injil Yesus Kristus. Lukas dalam Kisah Para Rasul, bacaan pertama tadi melukiskan awal perkembangan gereja yang dipimpin oleh Petrus. Dengan kuasa Roh Kudus, Petrus dan para rasul lainnya berani mewartakan Injil di Yerusalem. Ketakutan yang mereka alami sebelumnya menjadi lenyap. Kini bahkan menyerahkan nyawa pun mereka siap, karena sadar Allah menggunakan dia. Allah peduli. Kuasa Roh Kudus memang luar biasa dalam gereja. Maka pengalaman yang sama dialami oleh Paulus dalam perjalanan misionernya. Roh Yesus yang bangkit menguatkannya dalam mewartakan Injil. Dikisahkan dalam bacaan pertama bahwa ketika jemaat di Yerusalem bertambah banyak, maka muncul juga penganiayaan terhadap para rasul dan jemaat. Herodes menyuruh membunuh Yakobus, uskup Yerusalem itu. Setelah Yakobus dibunuh, giliran Petrus ditangkap dan dipenjarakan dengan penjagaan yang ketat. Ada 4 regu yang menjaganya. Pada saat yang sulit ini, jemaat berdoa dengan tekun kepada Allah untuk keselamatan Petrus. Petrus dibelenggu dengan 2 rantai, dengan pengawalan ketat. Tetapi secara misterius dia dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Petrus lepas dari belenggu, keluar dengan bebas dari penjara. Ini peristiwa Allah peduli. Peristiwa yang menakjubkan, membuat Petrus dengan nada syukur lalu berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kita juga bisa berefleksi di sini dalam segala kesulitan kita yang sedang kita hadapi. Ketika Tuhan menghendaki, kita bisa keluar dari segala persoalan hidup kita. Maka hendaknya kita juga berani mengatakan seperti yang Petrus katakan, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku." Kisah singkat ini menggambarkan bagaimana cinta dan kuasa Tuhan bagi gereja dan pemimpinnya. Petrus di dalam bacaan Injil hari ini mengakui imannya di hadapan Yesus. Pada saat yang sama, Yesus lalu mengangkat dia menjadi pemimpin jemaatnya. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Petrus sebagai pemimpin dengan kuasa ilahi yang ia miliki dari Tuhan, mendapat dukungan dari jemaat. Mereka mendoakannya kepada Allah
dan Allah melakukan karya besar dengan melepaskan dari segala belenggu dan penderitaannya di penjara. Petrus tidak melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Tuhan yang ia emban sebagai wadas, pemegang kunci dan kuasa melepaskan segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan Petrus, Santo Paulus dikenal dengan masa lalunya sebagai Saulus yang kejam. Tetapi pengalaman iman dalam perjalanan ke Damsyik itu lalu mengubah Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus pernah menulis, "Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus." Suatu ungkapan iman Paulus ketika ia telah mengenakan Kristus dalam hidupnya. Panggilan untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lalu membuat Paulus berani untuk memberikan dirinya bagi Yesus Kristus. Dia melakukan perjalanan misionernya, mengalami banyak penderitaan, dipenjarakan, dianiaya. Semuanya itu ia tidak lalu mau meninggalkan Kristus, tetapi membuat Paulus dia sendiri merasa bahwa bukan dia yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam dia. Dia sendiri dengan tegas mengatakan, "Celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil." Nah, apa yang terjadi setelah mewartakan Injil? Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi, Paulus menulis begini, "Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ini benar-benar sebuah refleksi yang sangat mendalam dari pengalamannya sendiri. Lebih lanjut, Paulus mengatakan, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil." Tuhan memahkotai Paulus dengan semangat hidup misioner dan pengalaman penderitaan demi Kristus. Dia juga mengingatkan bahwa mahkota kebenaran akan diberikan kepada semua orang yang menanti kedatangan Tuhan. Keselamatan dalam Yesus Kristus yang diwartakan Paulus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia sadar Tuhan menyertainya untuk mewartakan kepada semua orang. Dengan demikian, keselamatan dalam Yesus Kristus itu lalu bersifat universal. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini menghadirkan dua figur penting, yakni Petrus dan Paulus. Petrus mewakili hierarki di dalam gereja, maka ia menjadi paus pertama. Paulus mewakili para misionaris gereja, maka pewartaannya sampai ke seluruh dunia. Hierarki dan misionaris menyatu dalam semangat untuk melayani Tuhan hingga menumpahkan darah, mengikuti Kristus Sang Martir Agung. Kita semua, saudara-saudari, hari ini pada perayaan Petrus dan Paulus ini diajak untuk tekun dalam panggilan, terutama dalam mewartakan Injil dengan hidup sebagai pengikut Kristus yang baik. Gereja sedang mengangkat kembali semangat evangelisasi baru, dan Petrus serta Paulus ini lalu dapat menjadi inspirator bagi kita. Sebagaimana dua tokoh yang berbeda, tetapi mereka bersama-sama mengagungkan nama Tuhan lewat karya-karyanya. Demikian juga kita yang berbeda-beda ini. Mungkin gelarnya sama-sama Romo, tapi yang satu mungkin tinggi, yang satu pendek.
Mungkin yang satu gelap, yang satu terang, yang satu berbeda dengan yang lain, tetapi mereka sama-sama romo. Hendaknya mereka semua juga menghantar banyak orang untuk mengenal Kristus dan Kristus dimuliakan dalam seluruh hidup mereka. Kita semua berbeda, tetapi kita semua adalah murid-murid Kristus. Maka mari kita bersama-sama melaksanakan evangelisasi baru, menghadirkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita percaya Tuhan peduli, Tuhan sangat membutuhkan peran kita dalam perjalanan hidup ini agar dunia diselamatkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.